Pernah nggak sih lo mikir, gimana ceritanya Warren Buffett bisa cuan terus dari saham Coca-Cola yang dia beli sejak tahun 88? Udah lebih dari 3 dekade, tapi dia nggak jual-jual. Emang semanis apa sih investasi soda itu? Oke, rewind ke akhir tahun 80-an. Saat itu, Coca-Cola lagi dihantam krisis karena drama tukar CEO dan persaingan makin ketat. Tapi Buffett malah masuk, nyemplung beli saham sebesar $1 miliar, yang waktu itu nilainya sekitar 7% dari total kepemilikan dia. Gokil? Banget. Tapi ada alasannya. Buffett itu bukan cuma lihat brand. Dia lihat moat. Moat itu kayak parit perlindungan di sekitar kastil. Nah, Coca-Cola punya moat super lebar. Brand yang dikenal di seluruh dunia, distribusi gila-gilaan, dan loyalitas konsumen yang susah disaingi. Tapi kenapa dia nggak jual-jual? Kan udah untung besar. Nah ini nih bagian paling seru. Buffett ngerti konsep forever business. Dia cari bisnis yang produknya bakal dibeli orang terus-menerus. Coba deh pikirin, berapa banyak orang minum Coca-Cola setiap hari? Dan itu terus bertambah di negara berkembang. Sampai sekarang, Buffett masih dapat dividen sekitar $700 juta per tahun cuma dari Coca-Cola. Padahal dulu dia beli sahamnya 1 miliar. Artinya, tiap tahun dia dapat return sebesar 70% dari modal awal. Tiap tahun. Gak heran dia bilang, my favorite holding period is forever. Dan ada satu lagi pelajaran besar. Buffett nggak beli waktu semua orang rame-rame masuk. Dia beli waktu orang takut. Waktu valuasi rendah, padahal fundamental masih kuat. Ini yang bikin keputusan investasinya jadi legendaris. Coca-Cola mungkin kelihatan remeh, cuma soda. Tapi buat Buffett, ini mesin uang. Karena dia ngerti, bukan soal produknya doang, tapi konsistensi, loyalitas pasar, dan manajemen yang bisa dipercaya. Lo bisa mulai mikir kayak Buffett juga. Cari perusahaan yang punya daya tahan, bukan cuma hype sesaat. Dan kadang, justru keputusan paling membosankan yang kasih hasil paling luar biasa. Jadi, masih mikir investasi itu cuma buat orang kaya? Buffett buktiin, asal lo ngerti ilmunya, lo bisa bikin keputusan yang cuannya tahan lama. Jangan lupa like, subscribe buat konten investasi lainnya. Komen juga kalau lo pernah punya saham yang tahan lama banget.